Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 111-115. Wang Teng pergi dengan arogan. Li Wenyuan dan yang lainnya dibiarkan saling memandang. Zhao Yalan berkata tanpa daya, keluarga Xiao dan keluarga Zhao sama-sama keluarga besar dengan tradisi keluarga yang sangat ketat. Orang seperti ini adalah hal terburuk untuk dilihat. Aneh jika kamu tidak marah. Li Wenyuan menatap Ye Junlin dengan tegas, dan meraung dengan marah, kuharap aku bisa membunuhmu. Boom! Li Wenyuan menamparnya. Pewarna plum diblokir. Kalau tidak, Ye Junlin harus ditampar wajahnya. Orang tua baik-baik saja, ini bukan masalah besar, tunggu saja beberapa hari dan minta maaf kepada paman dan bibi. Li Ziran membujuk, bukankah ini masalah besar? Karena dia, kami kehilangan semua muka di depan keluarga kelahiran kami. Ye Junlin, apakah kamu bersedia memaksa kami mati? Zhao Yalan bertanya, menunjuk ke hidung Ye Junlin. Ye Junlin berkata tanpa daya, ibu dan ayah, saya benar-benar akan menghadiri upacara pembukaan. Ini bukan pertanyaan apakah Anda dapat berpartisipasi? Andalah yang membuat kami malu dan menyinggung orang lain. Jadi bagaimana jika Anda berpartisipasi? Aren, bukankah kamu masih sia-sia? Li Wenyuan berkata dengan marah. Zhao Yalan bahkan lebih marah, Anda dapat berpartisipasi karena Anda tidak sengaja bertemu Jenderal Kunlun. Jika Anda pergi, mereka pasti akan mengizinkan Anda masuk. Tapi terus kenapa mereka masih bukan kontak Anda? Anda hanya memanfaatkan celah. Li Ziran membawa Ye Junlin keluar dari sini tepat waktu. Jika ini terus berlanjut, orang tua mereka harus memaksa mereka untuk bercerai. Sampai sore berikutnya, Xiao Qin menelepon dan memberitahu Li Wenyuan bahwa orang tuanya telah tenang dan menerima permintaan maaf mereka, dan dia akan membawa Ye Junlin untuk meminta maaf kepada mereka secara langsung. Namun semuanya akan dibicarakan setelah menghadiri upacara pembukaan. Li Wenyuan memberi Ye Junlin perintah. Dia harus mengikuti mereka untuk meminta maaf kepada Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng secara langsung. Jika tidak dia akan menceraikan Li Ziran. Ye Junlin setuju. Hari kedua, itu adalah upacara pembukaan kamp pelatihan khusus pasukan khusus Kirin. Qilin menyapa Ye Junlin lebih awal dan ingin menjemputnya. Ye Junlin juga menyapa ketiga Li Wenyuan. Apakah Anda ingin pergi ke upacara pelatihan bersamanya? Akibatnya, dia dimarahi dengan buruk. Bahkan Li Ziran berkata dengan galak kepada Ye Junlin, jangan ganggu pekerjaannya. Sisi lain, wilayah militer secara khusus mengirim mobil untuk menjemput Wang Teng. Keluarga Xiao Qin yang terdiri dari 3 orang juga masuk ke dalam mobil. Bahkan Xiao Ruomei dari keluarga besar merasa sangat senang duduk di dalam kendaraan militer. Prajurit yang mengemudi berkata sambil tersenyum, Kakak Wang Teng, kamu sangat beruntung, kali ini. Tidak hanya Mayor Jenderal Qilin, Raja dari 5 perang besar, yang akan melatihmu secara pribadi, tetapi bahkan Jenderal Kunlun akan bertemu denganmu dan beri kamu kuliah. Hati Wang Teng sudah lama terbang ke daerah militer, berharap untuk bertemu dengan Tuhan dalam pikirannya, Jenderal Kunlun. Ya, aku tidak menyangka hal yang begitu hebat terjadi padaku. Wang Teng tersenyum malu. Itu karena kamu cukup baik, kalau tidak, kamu tidak akan dipilih. Xiao Ruomei tertawa, prajurit yang mengemudi itu mengangguk. Itu benar, standar kamp pelatihan khusus adalah elit di antara elit. Mendengar ini, Wang Teng menegakkan punggungnya, merasa sangat bahagia. Saat dia melihat Xiao Qin, dia kecewa. Xiao Qin tidak memandangnya dengan memuja seperti yang dia bayangkan. Xiao Qin sangat tenang. Segera setelah itu, kendaraan tersebut memasuki area manajemen militer. Setelah 1 jam berjalan, kami akhirnya tiba di markas latihan Qilin. Tentara dengan senjata terisi ada di mana-mana. Mengejutkan,
prajurit dan orang tua yang datang ke kamp pelatihan khusus diatur di ruang terbuka. Ada total 100 orang di kamp pelatihan khusus ini, dan semua orang melihat sekeliling dengan penuh semangat dan tatapan kosong. Sama seperti pemula yang baru saja bergabung dengan tentara. Seseorang di dekatnya mengingatkan, "Diam, semua orang di sini tidak bisa tersinggung." Ya, para veteran yang telah kita lihat ini adalah kamp pelatihan khusus pertama, dan mereka sudah menjadi pasukan khusus. Kakinya, Xiao Ruomei dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Tapi mereka sangat bersemangat, karena orang-orang yang datang dan pergi ke sini adalah pasukan khusus atau bos militer. Selama Anda berteman dengan beberapa orang, itu akan bagus. Ayo, orang tua, kemari, tentara ikuti aku. Akhirnya, semua orang dibagi menjadi 2 kelompok, dan tentara berjongkok di depan. Adapun orang tua, mereka semua memiliki bangku dan duduk di belakang satu demi satu. Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng sangat bersemangat melihat para prajurit dengan kolonel dan kolonel di depan mereka. Tapi tiba-tiba teringat sesuatu, Xiao Ruomei mulai mencari-cari di kerumunan. Setelah mencari-cari, Xiao Ruomei mencibir dan berkata, "Ye Junlin ini benar-benar membuatku tertawa. Bukankah dia datang? Di mana orangnya? Aku tidak menemukannya. Aku tidak menganggapnya serius." Zhao Xuecheng mencibir. Xiao Qin juga menemukan Ye Junlin. Dia merasa Ye Junlin bisa datang, tetapi dia tidak melihat siapapun. Wang Teng di depannya sudah melihat sekeliling, dan tidak ada Ye Junlin sama sekali. Dia mengejek dalam hatinya, "Di mana kamu? Ye Junlin, kamu sia-sia. Kamu hanya bisa bicara besar." Semuanya diam, Mayor Jenderal Qilin akan segera datang. Kolonel senior di depannya melambaikan tangannya, dan semua orang segera diam dan menunggu dengan napas tertahan. Sebuah kendaraan off-road militer melaju tak lama kemudian. Para prajurit yang berjaga memberi hormat begitu mereka melihatnya. Semua orang menyaksikan kendaraan off-road datang ke lapangan. Kerumunan juga berteriak, "Jenderal Kunlun ada di sini." Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng menatap kendaraan off-road itu dengan cermat. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berseragam jenderal melangkah keluar. Dengan 1 bintang di pundaknya, dia adalah seorang mayor jenderal. Itu adalah Mayor Jenderal Qilin. Ketika para prajurit melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi kekaguman yang fanatik. Orang tua itu tersentak dan tampak ketakutan saat melihatnya. Mayor Jenderal muda seperti itu, semua orang masih memandangi kendaraan off-road itu dengan seksama, karena menurut pendapat semua orang, yang akan muncul berikutnya pasti Jenderal Kunlun. Biarkan saja mereka, meski masih ada orang yang duduk di dalam kendaraan off-road tersebut, mereka tidak turun. Mayor Jenderal Qilin maju ke depan dan berkata kepada semua orang, "Pertama-tama, semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Kedua, saya ingin menjelaskan suatu masalah. Jenderal Kunlun ada di dalam mobil, tetapi tentara memiliki peraturan kerahasiaan, dan personel non-militer tidak boleh bertemu langsung dengan Jenderal Kunlun. Setiap orang harus mengetahui peraturan kerahasiaan. Tapi sayang sekali tidak melihat Kunlun God of War." Bahkan ekspresi Wang Teng berubah. Kemudian Mayor Jenderal Qilin berkata, "Namun, Jenderal Kunlun akan bertemu dengan tentara yang terlatih khusus nanti." Mendengar ini, mata Wang Teng menunjukkan ekspresi fanatisme. "Akhirnya, saya bisa bertemu dewa perang di hati saya." Para orang tua sangat menyesal, memandangi kendaraan off-road itu dengan enggan, berusaha membuka mata lebar-lebar, berusaha melihat penampakan Jenderal Kunlun di dalam mobil dengan jelas. Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng juga melihat ke dalam mobil dengan keras. Xiao Ruomei bahkan memakai kacamata. Xiao Qin juga menonton dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, wajah Xiao Qin berubah, dan dia tanpa sadar berkata, "Mengapa kamu terlihat seperti saudara ipar?" Xiao Ruomei tampak terkejut,
Kamu juga berpikir begitu. Menurutku orang di dalam mobil itu mirip Ye Junlin. Coba aku lihat. Zhao Xuecheng memakai kacamatanya dan menatap tajam. Ini benar-benar agak mirip tiga orang. Anda melihat saya, dan saya melihat Anda. Sebuah ide muncul di benak semua orang. Mungkinkah Ye Junlin menjadi Jenderal Kunlun? Tapi ide ini dengan cepat ditolak. Karena tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Ye Junlin tidak mungkin menjadi Jenderal Kunlun. Jika dia Jenderal Kunlun, apakah Li Wenyuan dan istrinya akan dimasukkan ke dalam ruangan seluas 100 meter persegi? Akankah membiarkan Li Wenyuan mengendarai mobil hafal? Kamu mengatakan bahwa jika Jenderal Kunlun datang ke barak, bukankah dia akan mengenakan seragam militer? Zhao Xuecheng tiba-tiba bertanya. Itu harus dipakai untuk upacara yang begitu penting. Xiao Qin dan Xiao Ruomei merasa lega. Orang yang mirip Ye Junlin itu tidak mungkin Jenderal Kunlun. Saat itu, orang-orang di dalam mobil membuka pintu dan keluar. Itu King Long dalam seragam militer. Melihat ini, Qilin mengangguk ke King Long. Ini Jenderal Kunlun. Semua orang menoleh dengan panik. Menurut pendapat semua orang, satu-satunya orang yang bisa membuat Qilin menyela pembicaraannya dan menganggukkan kepalanya adalah Jenderal Kunlun. Sedikit yang mereka tahu bahwa King Long adalah kakak tertua Qilin, jadi wajar baginya untuk menyapa. Selain itu, King Long turun di sisi lain mobil, dan pangkat militernya tidak terlihat. Semua orang mengira dia adalah Jenderal Kunlun. Izinkan saya mengatakan, bagaimana mungkin Ye Junlin menjadi Jenderal Kunlun? Saya puas sekarang, dan akhirnya saya bisa melihat sikap Jenderal Kunlun. Xiao Ruomei dan keduanya sangat bersemangat. Semua orang mengira mereka melihat Jenderal Kunlun hari ini. Sedikit yang dia tahu bahwa Ye Junlin ingin merokok, jadi King Long keluar dari mobil dan membuka pintu untuk membiarkan asapnya pergi. Upacara pembukaan segera berakhir. Orang tuanya akan pergi. Sebelum pergi, Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng bertemu Qilin sesuai keinginan mereka. Tentu saja, semua ini adalah niat Ye Junlin. Biarkan Qilin menemukan Xiao Qin. Hanya saja mereka mengira bertemu dengan Mayor Jenderal Qilin. Sangat puas, setelah orang tua bubar, para prajurit yang terlatih khusus dikumpulkan bersama. Lebih besar dari Wang Teng dan yang lainnya sangat bersemangat. Karena saya akan melihat Jenderal Kunlun selanjutnya. Saat ini, Ye Junlin dari kendaraan off-road keluar. Dia berjalan dengan King Long. Karena Wang Teng berdiri relatif jauh di belakang barisan, pandangannya tidak bagus. Dengan pandangan ke samping, dia hanya bisa melihat gambaran kasarnya. Hah, orang itu mirip Ye Junlin. Wang Teng mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Segera, Ye Junlin dan King Long berdiri di depan tim. Ketika semua orang melihat pangkat King Long, mereka mengerti bahwa ini bukan Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun adalah pria berpakaian santai di sampingnya. Qilin berlari ke arah Ye Junlin dan memberi hormat. Lapor ke Jenderal, kamp pelatihan pasukan khusus telah disusun, tolong beri instruksi, tindakan Qilin. Menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Ye Junlin berkata, tenang, semua prajurit bergerak serempak. Semua orang terengah-engah, menatap Jenderal Kunlun yang sudah dekat. Ketika Wang Teng di barisan belakang melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, ekspresinya berubah dengan liar. Dia ternyata Jenderal Kunlun. Diperiksa 2 kali, tidak ada masalah, Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan jika dia mau. Tidak heran dia mengatakan bahwa upacara pembukaan tidak dapat dilakukan tanpa dia. Wang Teng sangat marah dan berdarah, tenggorokannya terasa manis, dia sangat ketakutan sehingga dia akan muntah darah. Dia memandang Ye Junlin, dan tatapan Ye Junlin juga tertuju padanya, mengawasinya dengan senyuman di sudut mulutnya. Melihat Ye Junlin menatapnya, Wang Teng tidak tahan lagi.
Plop, matanya menjadi gelap, dan dia langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Pada saat ini, semua orang tercengang. Semua orang sangat bersemangat, tetapi tidak sejauh ini. Kulit Ye Junlin berubah, dan dia berkata dengan dingin, "Dari mana prajurit ini berasal, kesehatan yang sangat buruk?" Ini Wang Teng dari kompi pengintai daerah militer Jinling di ibu kota provinsi. Seseorang segera berkata, Qilin berkata dengan marah, "Bagaimana fisik ini lolos seleksi, kirim kembali padaku." Setelah itu, Ye Junlin melatih beberapa kata, yang merupakan awal resmi dari kamp pelatihan khusus. Ketika Ye Junlin kembali pada malam hari, Li Wenyuan dan yang lainnya datang mencarinya. Katakan padanya bahwa Xiao Ruomei dan keduanya sedang dalam suasana hati yang baik dan menerima permintaan maaf malam ini. "Oke, aku akan pergi." Ye Junlin setuju, dan memesan makan malam dengan Li Ziran di Royal Restaurant. Segera setelah itu, keluarga Xiao Qin datang. Hari ini, wajah Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng penuh dengan senyuman. Ini seperti makan kotoran madu, juga sangat sopan melihat Li Wenyuan dan istrinya. Apa yang membuat kakak dan ipar begitu bahagia? Memberitahu mereka juga membuat kita bahagia. Li Wenyuan dan Zhao Yalan bertanya dengan bingung. Xiao Ruomei memiliki wajah bangga dan senyum cerah. "Terima kasih kepada Wang Teng. Hari ini kami pergi ke upacara pembukaan, tidak hanya bertemu dengan Mayor Jenderal Qilin, tetapi juga melihat wajah sebenarnya dari Jenderal Kunlun." Xiao Qin mengangguk, "Berarti masalah ini itu benar? Apakah Anda bertemu Jenderal Qilin?" Li Wenyuan sangat bersemangat. Dia juga berfantasi untuk mengenal pria-pria hebat ini. Wajah Zhao Suecheng penuh kegembiraan. "Bukankah Jenderal Qilin tahu siapa kita, dan bahkan berinisiatif untuk memberitahu Xiao Qin bahwa kita seperti saudara perempuannya? Apa, Jenderal Qilin juga tahu identitasmu?" "Ya." "Tuhan." Li Wenyuan dan Zhao Yalan terkejut. Xiao Ruomei menjelaskan, mereka memiliki informasi tentang Wang Teng dan kami, dan tahu segalanya tentang kami. Mereka mungkin mengira kami memenuhi syarat untuk berteman dengannya. Jika tidak, mengapa mereka berinisiatif untuk menemukan kami? Kami memiliki kualifikasi untuk berteman dengannya. Latar belakang, Jenderal Qilin juga mengatakan bahwa sulit untuk menemukannya. Hal ini membuat Li Wenyuan dan istrinya ngiler karena iri. "Nian sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, saudari. Jika kamu ada hubungannya dengan keluargamu di masa depan, panggil saja aku." Kata Zhao Suecheng, "Terima kasih, saudara." "Terima kasih, saudara." Li Wenyuan dan Zhao Yalan buru-buru berterima kasih kepada mereka. Mereka menunggu kalimat ini, mata Zhao Suecheng tertuju pada Ye Junlin. Tapi, dia harus meminta maaf dulu. "Iya, maaf, jika kamu tidak meminta maaf, kami tidak akan mengenali keluargamu lagi." Xiao Ruomei tegas. Xiao Qin tampak malu, dan berbisik kepada Ye Junlin, "Kakak ipar, jangan khawatir tentang itu." Tidak hanya Li Wenyuan dan istrinya, tetapi bahkan Li Ziran mendesak, "Minta maaf kepada paman dan bibimu." Ye Junlin meminta maaf, "Lupakan saja. Aku akan memaafkanmu jika suasana hatimu sedang baik." Xiao Ruomei melambaikan tangannya. Zhao Suecheng tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga pergi ke upacara pembukaan hari ini? Mengapa kami tidak melihatmu?" Xiao Ruomei juga menatapnya dengan bercanda. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Junlin mengarangnya. "Aku pergi. Tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk melihatku," kata Ye Junlin dengan jujur. Tapi setelah kata-kata ini keluar, Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei meledak. Mereka menatap Ye Junlin, berharap bisa membunuhnya. Li Wenyuan dan istrinya bahkan lebih ketakutan. Tidak mudah untuk meredanya hubungan, tapi itu dirusak oleh kata-kata Ye Junlin. Li Ziran tertegun. Tidak menyangka Ye Junlin mengatakan hal seperti itu.
Tepat saat Zhao Xuecheng dan Xiao Ruomei sedang marah, pintu kotak hotel didorong terbuka, dan ponsel keduanya berkata, "Tuan Zhao, Nyonya Xiao dalam masalah serius." Tuan Wang Teng dikirim kembali oleh daerah militer Suzhou Hangzhou. Dikatakan bahwa dia terlalu miskin untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan. Orang-orang akan segera datang ke kamp pelatihan, angkat. Setelah mendengar kabar tersebut, wajah keduanya berubah drastis. Apa, fisik yang buruk, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan? Apakah ada kesalahan? Mata keduanya penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu kekuatan Wang Teng. Pasti cukup kuat, bagaimana mungkin Anda tidak memenuhi syarat? Keduanya tercengang, dan pintu kotak itu sudah terbuka. Dua pelayan datang membawa Wang Teng dengan tandu. Ada orang dari daerah militer yang mengirim kembali Wang Teng. Itu benar-benar dikirim kembali. Apa yang terjadi dengan Wang Teng? Xiao Ruomei dan keduanya bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi saat Wang Teng hendak berbicara, dia melihat Ye Junlin tidak jauh. Dia sangat ketakutan sehingga dia pingsan lagi. Prajurit di wilayah militer yang bertanggung jawab mengirim Wang Teng kembali mencibir. "Lihat, saya pingsan 8 kali sehari. Bagaimana saya bisa bergabung dengan kamp pelatihan dengan fisik ini?" Mereka juga bertanya-tanya mengapa fisik prajurit ini sangat buruk. Selama Jenderal Kunlun disebutkan, dia pingsan karena ketakutan. Jenderal Kunlun juga pingsan tanpa menyebutkan kali ini. Xiao Ruomei bertanya kepada perwakilan wilayah militer, "Kamerat, izinkan saya bertanya. Apakah Wang Teng masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus?" Mayor Jenderal sangat marah, dan kehidupan Wang Teng mungkin akan hancur. Perwakilan dari wilayah militer berkata tanpa ampun, "Ini tidak menghormati Jenderal Kunlun. Betapa beraninya itu." Orang lain mencibir. Ketika Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng mendengar ini, mereka berkeringat dingin. Menyinggung Jenderal Kunlun, belum lagi mereka, bahkan keluarga Xiao dan keluarga Zhao tidak mampu membelinya. Perwakilan dari wilayah militer pergi, dan Xiao Ruomei serta istrinya sama sekali tidak tertarik untuk pergi makan malam. Tidak lama kemudian, Wang Teng terbangun. Melihat Ye Junlin, ketika dia hampir pingsan lagi, Ye Junlin buru-buru berkata, "Aku tidak bisa pingsan." Wang Teng menstabilkan emosinya, tetapi wajahnya ketakutan. Pikirannya menjadi kosong. Ada apa dengan anak itu? Xiao Ruomei bertanya, Aku melihat Jenderal Kunlun." Wang Teng tergagap, "Melihat Jenderal Kunlun normal, kamu tidak akan pingsan." Zhao Xuecheng dan keduanya sangat penasaran, karena Jenderal Kunlun adalah, ya. Saat dia berkata, Wang Teng menatap Ye Junlin dengan ngeri. Dia sangat ingin mengatakan bahwa Jenderal Kunlun adalah orang yang ada di hadapannya. Tapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari mulutku. Peraturan kerahasiaan muncul di benaknya. Jika dia mengungkapkan identitas Jenderal Kunlun, dia akan membocorkan rahasia militer. Bahkan Xiao Ruomei dan Xiao Qin menatap Ye Junlin. Sebuah pikiran muncul di benak mereka, mungkinkah Ye Junlin menjadi Jenderal Kunlun? Karena mereka telah melihat seseorang yang terlihat sangat mirip dengan Ye Junlin di dalam mobil. Semua orang memandang Wang Teng dengan gugup dan penuh harap. Wang Teng akhirnya berkata, "Jenderal Kunlun adalah idola saya, fisik saya buruk, dan saya pingsan begitu melihatnya, yang memalukan." Xiao Ruomei menarik napas panjang. "Tidak apa-apa, istirahatlah dengan baik, dan jangan berpartisipasi dalam kamp pelatihan khusus." Xiao Ruomei menghibur. Zhao Xuecheng melirik Ye Junlin dan bertanya, "Wang Teng, apakah kamu melihatnya di markas latihan pada siang hari?" "Ya." Wang Teng menatap Ye Junlin dengan rumit. "Apa? Kamu benar-benar pergi?" Xiao Ruomei dan yang lainnya terlihat tidak percaya. "Bibi Xiao, Paman Zhao, tolong bawa aku pergi dulu. Aku ingin istirahat." Bersambung.